Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di ibadah keluarga Rabu 16 Juni 2021. Pada malam hari ini kita akan beribadah bersama, dan firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Graf SS STH. Sebelumnya mari kita saat teduh sejenak. Kita saat teduh. Amin. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Masuk Gerbangnya Bersyukur. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Anak
Bapa serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita akan pujian karya terbesar. Yang kami yang mulia hanya Mu
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan karya yang terbesar yang Tuhan jadikan di dalam hidup kami, anugerah Tuhan yang begitu indah, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami semua di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami keluarga-keluarga di GKI Maranatha, kami mau kembali mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memimpin kami semua ya Tuhan, agar kami meskipun kami dari tempat yang berjauhan, meskipun kami dari tempat kami masing-masing ibadah secara online pada saat ini, namun Roh Allah tetap memimpin kami, memberikan kami hikmat dan pengertian agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini bagi kami semua dan menjadikan kami semakin intim dengan Tuhan, menjadikan kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sembunyikan hamba-Nya di balik salib-Mu dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom keluarga-keluarga yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini di dalam ibadah keluarga kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan almanak hari ini. Almanak pada hari Rabu tanggal 16 Juni. Nah, firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-33. Tetapi malam hari ini mari kita renungkan, saya akan ajak kita merenungkan hanya 2 ayat saja, yaitu dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22. Saya rindu kita akan baca bersama-sama, jadi mari buka Alkitab kita masing-masing. 1 Korintus 10 kita renungkan malam hari ini hanya 2 ayat, ayat 21 sampai dengan 22. Kita baca bersama-sama. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini temanya saya berikan tema adalah dualisme iman. Apa sih dualisme iman? Dualisme itu sendiri adalah, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dualisme mengandung arti bahwa mengenai paham yang di dalam kehidupan ini ada 2 prinsip yang saling bertentangan ya. Kalau dualisme itu jadi paham yang terdiri dari 2 prinsip ya di dalam seseorang dan itu bertentangan sebenarnya. Seperti misalnya ada kebaikan, ada pula kejahatan di dalamnya, dan atau juga ada terang dan ada gelap. Itulah dualisme. Nah, kemudian iman itu apa? Ya, iman kita tahu sebagaimana kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, tentu kita melihat iman dari Ibrani 11 ayat yang pertama, penjelasan tentang iman. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu mengenai bagaimana pengharapan kita, kepercayaan kita kepada sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita berharap kepadanya, yaitu dalam kekristenan tentu kepada Tuhan Yesus. Kita percaya akan pengorbanan di kayu salib menyelamatkan kita semua, dan kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah iman Kristen. Tetapi kalau dualisme iman, berarti di dalam satu kita ada 2 prinsip tentang iman kita sendiri. Pengharapannya ada 2, bukan hanya kepada Yesus, tetapi ada kepada yang lain. Nah, inilah yang menjadi hal yang serius yang diperhatikan oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus. Kenapa kepada jemaat Korintus? Kita tahu di jemaat Korintus itu merupakan jemaat yang makmur, ya, jemaat yang berkembang, jemaat yang maju, gitu ya. Karena kotanya itu kota makmur, gitu ya, kota yang menjadi pusat perdagangan dan lain sebagainya. Jadi orang-orang di sana ya boleh dibilang orang-orang yang mampu, maju lah, berkembang gitu ya. Tetapi meskipun jemaat Korintus ini, maksudnya di Korintus ada
ada juga jemaat-jemaat, artinya ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi di sana juga masih kuat penyembahan berhala, masih jadi ekspresi utama dari agama di Korintus. Banyak kuil-kuil yang terkenal di kota Korintus tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang datang ke kuil, orang-orang yang menyembah berhala, ya berhala itu di sana dewa-dewa, orang yang menyembah dewa-dewa ini, mereka yakin bahwa dewa-dewa ini mampu menolong mereka, ya. Mereka yakin bahwa dewa-dewa inilah mampu memberikan cuaca yang baik saat membutuhkan cuaca baik. Mereka memberikan panen yang berlimpah. Dewa-dewa ini mampu memberikan kesuksesan. Bahkan minta anak pun, ya. Dewa-dewa ini mampu memberkati, memberikan anak. Itu yang dipercaya. Wajarkah hal demikian? Nah, itu pertanyaannya. Wajar. Kenapa? Karena mereka memang penyembah berhala. Kalau bagi penyembah berhala, bagi penyembah dewa, wajar hal demikian. Namun di sini yang Rasul Paulus mau ingatkan, yang Rasul Paulus mau tekankan dengan serius adalah menjadi tidak wajar jika orang yang bilang dirinya percaya Tuhan Yesus, jika orang yang mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, ternyata ikut percaya yang kayak gitu. Ikut percaya bahwa ada kekuatan di luar Kristus, ada kuasa di luar Kristus yang bisa tadi menolong, memberikan cuaca baik, memberikan panen berlimpah, memberikan kesuksesan, memberikan anak, memberikan berkat, memberikan kita supaya kita jadi disuka banyak orang, membuat kita awet muda, dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang disebutkan dualisme iman. Iman itu kan percaya terhadap sesuatu yang tidak kita lihat. Apakah lihat dewa-dewa atau kekuatan lain yang bisa memberikan tadi cuaca baik, panen berlimpah dan lain sebagainya? Sama nggak lihat? Sama kayak percaya sama Kristus, sama nggak pernah lihat Kristus, nggak pernah ketemu Kristus. Makanya di dalam ayat 14 kalau kita lihat ke konteks terdekatnya, Rasul Paulus bilang, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Mempercayai ada kekuatan di luar Kristus berarti menyembah berhala. Imannya terbagi, imannya terpecah. Dan kegiatan penyembahan berhala, Rasul Paulus ingatkan, harus disikapi dengan serius. Kenapa? Karena seringkali berhala-berhala ini dikemas di dalam situasi yang sesuai dengan situasi pada saat itu. Contohnya kita hidup di zaman modern, ya bisa saja berhala-berhala itu dikemas disesuaikan dengan situasi modern, membaur dengan kehidupan kita sehari-hari, membaur dengan adat istiadat yang kita terima dari turun-temurun, dari nenek moyang, dari ibu kita, bapak kita dapat lagi adat istiadat itu dari nenek-neneknya dulu dan lain sebagainya. Turun-temurun, ya. Dan ini dikemas di dalam situasi modern. Contohnya saya gini, saya pernah datang ke sebuah objek wisata. Di sana dikatakan siapa yang cuci muka dengan air ini, maka dia akan awet muda. Itu berlomba-lomba yang mau cuci muka pakai air ini. Ya hampir saja pengen ikutan juga gitu ya. Tetapi ingat, ini yang berhala namanya seperti ini. Yang Tuhan bilang gak boleh. Banyak kejadian yang dikemas demikian ya. Untuk mendapatkan kekuasaan, kesuksesan, kesenangan, kemewahan ya. Bisa apa saja bentuknya. Contoh misalnya ini loh sudah turun-temurun dari dulu. Keluarga kita minum air ini yang berasal dari daerah di sana kita tinggal. Karena air ini, kalau minum air ini maka keluarga kita akan baik-baik saja. Kehidupan kita akan oke-oke saja. Kita akan diberikan kesehatan, kita akan diberikan kemakmuran. Adakah di Alkitab yang menuliskan ada satu mata air yang ditunjuk Tuhan untuk memberikan tadi itu kebaikan, kesehatan, kemakmuran, kesuksesan? Nggak pernah ada, Bapak Ibu Saudara. Harus cerdas berpikirnya, harus berhikmat, tanya kepada Tuhan kalau ketemu hal-hal yang demikian. Banyak di dalam adat istiadat yang diturunkan, yang ternyata
ada tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mitos-mitos dan lain sebagainya, angka sial dan lain sebagainya, zodiak, ramalan-ramalan. Hari ini kamu bagusnya pakai baju merah, karena kalau kamu pakai baju merah semua orang akan melihat kamu dengan baik dan lain sebagainya. Ya, pas banget pakai baju merah ini. Ya Bapak Ibu saudari. Banyak sekali kepercayaan di luar sana. Bahkan saya pernah ketemu dengan seorang Kristen yang berkata bahwa setiap kali memasuki rumah baru, untuk terhindar daripada setan yang mengganggu, tanamlah kepala babi di depan rumahnya. Ini adat istiadat turun-temurun dari daerahnya dulu. Yang bicara siapa? Orang di luar sana yang tidak percaya Kristus? Yang bicara orang yang percaya Kristus. Siapa yang bicara? Jemaat biasa. Yang bicara seorang pelayan yang menyampaikan ini. Lalu saya bertanya, kenapa harus kepala babi? Karena setan suka kepala babi. Jadi dia makan kepala babi, sibuk makan kepala babi, terus gak gangguin orang-orang di rumahnya. Terus kalau kepala babinya habis gimana? Ya gak dijawab lagi tentunya ya Bapak Saudara. Jadi jangan nunggu jawabannya juga. Nah, hal-hal yang demikian, adat istiadat turun-temurun dikemas seolah-olah kita membutuhkan itu, seolah-olah kita memerlukan itu. Tanpa itu kita gak bisa hidup baik-baik aja. Tanpa itu hidup kita akan terganggu. Padahal Tuhan tidak pernah menuliskan itu. Kalaupun Tuhan menggunakan media untuk menyembuhkan orang lain, tidak pernah sama. Ada orang buta disembuhkan, Tuhan meludah di tanah, diaduk-aduk lalu diolesin sembuh butanya. Ada yang dibilang orang lumpuh, Tuhan bilang berdiri berjalan. Ada wanita yang pendarahan, dia dengan menyentuh jubah Tuhan Yesus dan dia menjadi sembuh dan pulih. Berbeda-beda. Ada yang disuruh mandi di sungai, ada yang cuma waktu hamba perwira itu Tuhan cuma bilang sesungguhnya tidak ada iman yang sebesar ini. Lalu hambanya yang di rumah sana, pelayan yang di rumah sana yang lagi sakit sembuh dalam jarak yang jauh. Nah, ada media yang Tuhan tetapkan ini loh. Mata air ini akan membuat kamu hidup aman sejahtera. Mata air ini akan membuat kamu sukses. Maka minum air ini. Lalu dengan dalih yang dikemas juga di dalam kerohanian, mendoakan air untuk dibawa pergi. Ya, kalau kamu akan bepergian, kamu akan bekerja di sana, bawa air ini. Jangan sampai ketinggalan. Nah itu, begitu ketinggalan di sepanjang hidupnya perjalanannya ada sesuatu kecelakaan dan lain sebagainya. Lalu dia berpikir, aduh karena air yang dikasih itu ketinggalan. Ada kegagalan di dalam pekerjaannya di jalan sana, dia berpikir, aduh air itu sih ketinggalan. Padahal Tuhan Yesus gak pernah ketinggalan. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Kalau berdoa dan kita memandang Tuhan Yesus yang memberikan segala sesuatunya, Tuhan Yesus yang mampu menolong kita satu-satunya, maka kita gak perlu air itu. Mau ketinggalan kayak mau apa kayak, waktu didoakan ya udah doanya yang ikut, bukan airnya. Akhirnya nggak perlu ikut, doanya. Nah, hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Ya mungkin ada ayah di sini, ada ibu atau papa mama, ada anak-anak. Supaya kita semua jadi keluarga yang tidak terjebak di dalam dualisme ini. Rasul Paulus bilang di ayat yang ke-21, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Kalau kita lihat ini penjelasannya ada di ayat yang ke-16. Konteks terdekatnya ayat 16 bilang, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi gak mungkin bisa, tidak mungkin Tuhan mengizinkan kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus sekaligus bersatu dengan si roh jahat yang kita percaya tadi bisa memberi kebaikan-kebaikan pada kita, entah siapa itu, karena di Alkitab nggak ada yang air-air tadi misalnya, yang apalah gitu ya. Saya contohnya air aja karena beberapa kali ketemu hal yang demikian. Apakah kita mau izinkan roh
roh jahat merusak kesatuan kita dengan Kristus? Apakah kita mau izinkan roh jahat mengoyak-ngoyak, ngancur-ngancurin persatuan kita dengan Kristus? Hanya karena kita ingin dapat kesuksesan dengan gampang, kita ingin dapat kemewahan dengan gampang, kita ingin dapat kesenangan dengan gampang. Kita pikir dengan gampang gitu ya. Karena kita tadi beriman itu kepada yang salah. Lalu di ayat 22 Rasul Paulus bilang, kan tadi tidak mungkin ya untuk bersatu. Rasul Paulus bilang di ayat ke-22-nya, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Jelas Tuhan cemburu, karena apa? Di dalam Keluaran, di dalam 10 perintah Allah, bahkan perintah yang pertama Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Allah lain, artinya kecil. Ya, makanya saya sering bilang hati-hati sama tim IT dan multimedia yang menulis teks lagu di depan. Kalau lagi lagu itu bicara tentang Allah, hanya besar. Bicara tentang roh Allah, R-nya besar. Karena saat kita salah menuliskan satu huruf saja di depan menjadi huruf kecil, itu artinya berhala. Artinya ilah lain yang kita pujikan, kita nyanyikan gitu. Karena kita baca. Mesti hati-hati memang. Kemudian bahkan Allah juga bilang jangan membuat patung menyerupai apapun lalu sujud menyembah kepadanya. Keluaran 20 ayat 4-5 ini hukum Taurat yang kedua, 10 perintah Allah yang kedua. Yang pertama dan yang kedua diletakkan Tuhan paling penting. Meskipun semuanya penting, tapi ini diletakkan di posisi pertama dan posisi kedua. Allah kita Allah yang cemburu. Kata Rasul Paulus begitu. Kemudian, apakah kita lebih kuat daripada dia? Kita sok-sokan mau membangkitkan murka Tuhan, sok-sokan mau membangkitkan kecemburuan Tuhan dengan kita menyembah ilah lain, dengan kita percaya pada hal-hal gaib di luar sana. Apakah kita mau membuat Tuhan marah? Kita mau membuat Tuhan murka? Emang kita merasa lebih kuat dari Tuhan? Daripada dia-nya huruf besar, berarti daripada Tuhan. Sebenarnya ini kan pertanyaan retorik ya. Artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab, sudah tahu jawabannya apa. Tidak ada seorang pun manusia yang lebih kuat daripada Tuhan. Bahkan tidak ada satu makhluk pun apapun di bumi ini, di langit, di segala sesuatunya yang lebih kuat daripada Tuhan. Tidak ada. Tuhan yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat kita menduakan Tuhan, saat kita percaya pada hal-hal yang demikian di luar sana, kita yang mengaku Kristen percaya pada Tuhan, tapi kita juga percaya pada hal-hal lain di luar daripada Tuhan Yesus. Ini kalau saya bilang seperti air susu dibalas air tuba. Dari bahasanya dalam bahasa Indonesia, mungkin kita semua ingat, kita pernah belajar waktu SD. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita semua. Kita semua yang sudah pasti dalam maut, Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita, mencurahkan darahnya, mempersembahkan tubuhnya untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Kita mendapatkan anugerah keselamatan, berhak disebut anak Bapa, menjadi ahli waris kerajaan surga, keselamatan sudah pasti. Kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu? Karena kita berharga di mata Tuhan. Tema pekan ini adalah berharga. Harus selalu ingat kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sampai rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua, sehingga kita menjadi satu dengan Dia melalui pencurahan darahnya dan juga tubuhnya yang diberikan untuk disalibkan bagi kita semua. Lalu apakah balasan kita seperti ini? Kita mau duain Tuhan? Apakah percaya kita hanya di mulut aja tetapi di hati kita tidak percaya? Pasti Tuhan benci dualisme. Gak mungkin Tuhan gak benci. Allah kita Allah yang cemburu. Jangan kompromi dengan hal-hal yang demikian. Maka boleh dibilang, kalau ada dualisme di dalam keimanan kita, sama dengan kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Kenapa tidak beriman? Saya katakan, jangan bilang beriman pada Tuhan Yesus kalau masih percaya klinik.
mitos dan hal-hal yang demikian, ramalan-ramalan, media-media yang dipakai yang katanya bisa bikin kita jadi hebat, bisa bikin kita jadi baik, jadi disuka banyak orang, sukses dan lain sebagainya, di luar Tuhan adalah berhala. Termasuk yang dikemas dalam situasi modern, ya mungkin ada juga orang yang memberhalakan uang, ada juga orang yang memberhalakan jabatan dan lain sebagainya, yang didapatkan di luar daripada kuasa Tuhan, daripada kehendak Tuhan adalah berhala. Jadi sama dengan tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Percuma mengaku-ngaku beriman kepada Tuhan Yesus, padahal sebenarnya tidak. Kenapa demikian? Karena pengharapannya bukan hanya pada Tuhan Yesus. Karena masih minta pertolongan dari kuasa-kuasa di luar Tuhan, yaitu roh-roh gaib dan juga dari dunia. Saat kita masih percaya dan meminta mencari pertolongan dari Tuhan, sama aja kita menilai Tuhan Yesus nggak mampu nolong kita. Kita butuh pertolongan lain, kita cari yang lain. Kita cari air itu yang kata orang bisa bikin kita jadi baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita cari air itu yang bisa kata orang, kata leluhur kita, kata orang-orang tua kita bisa bikin kita jadi orang yang disukai banyak orang, yang berhasil dalam hidupnya. Kita masih cari itu, kita nggak percaya kalau Tuhan Yesus mampu menjadikan itu di dalam diri kita. Kita berpikir ada kuasa lain yang harus menolong karena kuasa Yesus tidak sempurna. Maaf kalau agak keras ya, karena ini memang keras firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan sampai dari kita, baik sebagai bapak, sebagai ibu, atau sebagai anak-anak kita terpengaruh oleh teman misalnya anak, sehingga memberhalakan sesuatu seperti ini. Saat anak kita ikut study tour misalnya, setidaknya sudah mendengar ini, sudah tahu kalau teman-temannya berebutan cuci muka biar awet muda, kita nggak perlu ikut. Tuhan benci itu. Tuhan tidak suka saat kita masih mencari pertolongan dari luar Tuhan. Karena itu sama aja kita menilai Tuhan tidak mampu dan Tuhan kita tidak sempurna. Dan ini berarti kita tidak percaya sepenuhnya pada Tuhan. Dan tidak percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus berarti sama dengan kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Saja kita membaca Matius 15. Matius 15 ayatnya yang ke-9. Percuma mereka beribadah kepadamu, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma. Tuhan bilang. Lalu Bapak Ibu Saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita renungkan, karena hal ini seringkali terjadi. Entahkah kita sengaja ataupun tidak sengaja, kita sudah menduakan Tuhan. Iman harus bulat. Iman harus 100%. Kalau beriman kepada Tuhan Yesus, ya percaya sama Tuhan Yesus 100%, gak perlu cari pertolongan dari yang lainnya, dari roh-roh gaib di luar sana. Tidak perlu cari bantuan dari petuah leluhur dan lain sebagainya, gak perlu. Kalau kita masih melakukan itu, berarti kita belum percaya Tuhan Yesus sepenuhnya. Kalau kita masih ada keraguan sama Tuhan Yesus, berarti kita belum percaya. Karena ragu 0,01%, ragu artinya tidak percaya. Tidak ada kurang percaya. Kalau kurang percaya sama artinya tidak percaya. Ada di mana posisi kita saat ini? Sudahkah Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudahkah Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan di dalam keluarga kita? Saya tidak perlu mendengar jawaban Bapak Ibu Saudari, tapi jujurlah pada Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu. Sekalipun tidak diungkapkan oleh mulut kita, Tuhan tahu. Jujur, bertobatlah selagi masih ada waktu Tuhan berikan. Karena Tuhan selalu membuka pintu maafnya bagi kita semua. Jangan pernah ada dualisme dalam keimanan kita kepada Tuhan. Percayalah sepenuhnya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita
berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari yang semakin mengokohkan iman kami ya Tuhan kepada Engkau, mengingatkan kami untuk kami tidak mendua hati ya Tuhan, mengingatkan kami untuk kami tidak menduakan Engkau ya Tuhan. Bagaimana kami percaya sungguh-sungguh, berpengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya Engkaulah yang memelihara kami, Engkaulah yang sanggup menolong kami, Engkaulah yang selalu memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Rancangan Tuhan selalu yang terindah bagi kami semua. Kami tidak butuh kekuatan lain di luar sana. Kami tidak butuh kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa roh gaib yang mau merebut kami daripada Engkau ya Tuhan. Kami mau bersandar hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Di dalam kesulitan yang kami hadapi, di dalam pergumulan yang kami hadapi, kami menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami bukan apa-apa. Tanpa pertolongan Tuhan, kami berada di dalam jurang maut. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mampukan kami untuk terus menjaga iman kami ya Tuhan, menjadi iman yang utuh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mampukan kami Tuhan, para imam di rumah tangga, untuk menjaga iman keluarga kami ya Tuhan, istri dan anak-anak, untuk teguh beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mampukan para ibu mendidik anak-anaknya untuk tetap beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan mampukan anak-anak untuk berhikmat di dalam Tuhan, sehingga imannya hanya teguh kepada Engkau saja. Bapa yang berkata di kerajaan surga, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kami, Roh Kudus yang terus memberikan kami pengertian untuk kami berubah oleh karena pembaruan budi kami, oleh karena firman Tuhan yang disampaikan, yang kami dengar pada malam hari ini, yang kami renungkan bersama-sama malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini menghadapi pergumulan. Biarlah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berkenan memulihkan. Jamahlah ya Tuhan obat-obatan, makanan, minuman yang masuk ke tubuh agar boleh menjadi kesembuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang sedang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikanlah pasangan hidup yang sepadan ya Tuhan. Anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian, Tuhan juga berkati atau mungkin sudah selesai ujian, Tuhan sertai senantiasa ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi teladan bagi teman-temannya, menjadi contoh yang baik ya Tuhan. Untuk anak-anak kami yang lulus sekolah, biarlah Tuhan juga berikan kelancaran untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya Tuhan, oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, gembala sidang majelis dan juga seluruh pengurus komisi dan seluruh jemaat kami serahkan dalam tangan perlindungan Tuhan. Dan juga untuk pembangunan renovasi GKI Maranatha juga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan baik dan lancar hingga pada selesainya, dan bahkan segala dana yang dibutuhkan boleh dicukupkan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah Tuhan doa kami pada malam hari ini ya Tuhan, dan doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya rindu kita semua berdiri, kita angkat pujian Hatiku Percaya. Yang untung dan mudah keselamatan.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini, dan sampai berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.